Jujur ASMR ini sebenarnya cukup aneh sih sebenarnya menurut gue. Ya gitulah. Makanan adalah sumber energi. Ketika kita nggak makan, kita merasa berbeda. Ketika kita makan yang rendah karbohidrat, kita nggak bisa mikir. Makanan adalah sumber perkumpulan juga. Ketika si A dan si B lagi PDKT, gimana biar cair, mereka makan bareng. Ketika keluarga mempunyai suatu diskusi yang sangat penting, lebih baik diomongin di ruang makanan. Jadi menurut aku makanan ini bisa dibilang adalah salah satu core dari cerita ini gitu. Stand by and action. Lisa tuh she puts a lot of importance in the food, dan mungkin sebagai penonton nanti kalian bisa lihat mental health-nya si Lisa juga dari cara dia berinteraksi sama makanan, dan bisa lebih tahu isi kepalanya Lisa. Itu let out-nya dia juga, how she express herself through food juga sebenarnya, and through eating it, way of eating it, and she is actually in a way attaching herself and her emotion ke makanannya itu juga sih. And bermas. Kita melihat manusia dengan makanan itu kan begitu erat. Bagaimanapun makanan tuh adalah benda atau proses yang amat sangat esensial dalam diri manusia. Orang tuh harus bertahan hidup tuh ya nggak bisa kalau dia nggak makan. Ya sama aja sebenarnya kalau kita ngelihat seks ya setara gitu antara makanan sama seks. Tapi bagaimana cara kita menghargai dua hal yang padahal amat sangat elementer dalam hidup manusia tuh nggak pernah benar-benar setara. Nggak pernah kita bisa ngomongin dengan sama santainya seperti kita ngomongin makanan. Dan seperti juga seks, makanan yang bebas nilai itu juga bisa menyebabkan kecanduan gitu. Itu kenapa di opening filmnya itu tuh banyak gula-gula. Karena ya gula menyebabkan kecanduan. Pokoknya semua makanan yang ada di sini diperlakukan dengan rasa hormat. Secara konsep dari awal udah dipikirin biar nggak sia-sia gitu prosesnya. Saya bersama Dita Gambiro, production designer dari film ini, itu berusaha untuk merumuskan lagi apa saja sih makanan yang secara visual itu bisa memicu imajinasi sekaligus orang tuh kebayang rasanya seperti apa. Dan untuk itu kita berpartner dengan food stylist namanya Deta. Dari situ tuh ya udah tuh saya belajar banyak sebagai seorang sutradara bagaimana sih melakukan proses makanan ini agar efektif dan juga agar bisa tetap enak dilihat dengan pandangan penonton gitu. Dari proses runutan itu semua, dan urusan soal warna, tekstur, kemudian rasa-rasa yang mungkin langsung familiar gitu untuk orang banyak, itu kita berusaha memvisualkan sebaik-baiknya, dan disinilah peran dari DOP kita gitu, Deska Binarso. Dan saya ngerasa bagaimana cara dia melihat ceritanya, bagaimana dia berusaha menuangkan gambarnya, dan kemudian bagaimana dia bisa mengeksplorasi keyword dualisme dalam film ini tuh amat sangat cocok dengan tim yang selama ini dibentuk bersama saya dan Dita dan para produser gitu. Hari ini kita syuting di studio. Hari ini kita syuting ASMR. Untuk syuting makanan, terutama yang adegan di awal gitu opening, kita itu tuh butuh waktu sekitar 2 hari di studio. Jadi kita punya kamera namanya kamera Phantom, dan itu bisa merekam sampai 2000 frame per second, bahkan sampai 10.000 gitu. Jadi gerakan-gerakan yang kadang-kadang cuma sekilas gitu aja, tapi kita benar-benar bisa pelan sekali bisa merasakan kayak misalnya ada gummy bear jatuh, terus kemudian ada api disemburkan dan sebagainya gitu. Detail-detail itu yang bisa menjadi tekstur dalam filmnya gitu. Bahwa kalau seringkali kita melihat banyak perempuan atau karakter lah manusia gitu sekilas aja gitu dalam sosial media kita gitu, tapi
seringkali kita butuh menyelam lebih lama bersama hidup mereka untuk bisa benar-benar memahami hidup mereka dan tekstur mereka seperti